Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ariska Suntintia dengan NIM 20123210125. Di sini saya akan menjelaskan apa itu sampel. Sampel adalah bagian dari populasi. Apa yang dipelajari dari sampel, kesimpulan akan diberlakukan untuk populasi. Untuk itu, sampel yang diambil dari populasi harus betul-betul representatif atau mewakili. Sampel dalam penelitian kualitatif bukan dinamakan responden, tetapi sebagai narasumber, partisipan, informan, dan guru dalam penelitian. Sampel dalam penelitian kualitatif juga bukan disebut sampel statistik, tetapi sampel teoritas karena tujuan penelitian kualitatif adalah untuk menghasilkan teori. Sampel berasal dari bahasa Inggris yaitu sample, yang artinya contoh, comotan, atau mencomot, yaitu mengambil sebagian saja dari yang banyak. Dalam hal ini, yang disebut dengan yang banyak adalah populasi. Dalam suatu penelitian, tidaklah selalu perlu untuk meneliti semua individu dalam populasi karena akan memakan banyak waktu dan biaya yang besar. Teknik pengambilan sampel. Secara garis besar, metode pengambilan sampel terbagi menjadi dua, yaitu probability sampling atau random sample, yaitu teknik pengambilan secara acak, dan non-probability sampling atau non-random sample, yaitu teknik pengambilan secara tidak acak. Yang pertama ada probability sampling. Probability sampling merupakan metode pengambilan sampel dengan cara random atau acak. Metode ini juga terbagi ke dalam beberapa macam yang lebih spesifik. Di antaranya yaitu ada yang pertama ada systematic random sampling atau pengambilan sampel acak sistematis, di mana cara menggunakan metode ini pengambilan acak atau sistematis yaitu dengan menggunakan interval dalam memilih sampel penelitian. Yang kedua ada simple random sampling atau pengambilan sampel acak sederhana, yaitu simple random sampling atau yang dapat diartikan sebagai pengambilan acak sederhana. Teknik pengambilan sampel dengan menggunakan metode ini dapat memberikan peluang atau kesempatan yang sama bagi setiap anggota populasi untuk menjadi sampel penelitian. Yang ketiga ada proportionate stratified random sampling, yaitu teknik sampel ini digunakan apabila populasi memiliki anggota atau unsur yang tidak homogeni serta berstrata secara profesional. Yang keempat ada disproportionate stratified random sampling, yaitu teknik ini menggunakan untuk menentukan jumlah sampel bila populasinya beserta tetapi kurang profesional. Yang kelima ada cluster sampling, yaitu cara penggunaannya untuk menentukan apabila objek yang akan diteliti atau sumber data yang sangat luas, misalnya penduduk dari suatu negara, provinsi, akan dijadikan sumber data, maka pengambilan sampelnya di area populasi yang telah ditetapkan. Yang kedua ada non-probability sampling. Non-probability sampling adalah teknik sampling yang memberikan kesempatan atau peluang yang tidak sama bagi setiap anggota populasi atau setiap unsur untuk dipilih sebagai sampel. Elemen-elemen sampel dipilih berdasarkan kebijakan penelitian sendiri. Dalam non-probability sampling, tiap-tiap elemen tidak diketahui apakah mempunyai kesempatan menjadi elemen-elemen sampel tersebut atau tidak. Di dalam non-probability sampling itu memiliki metode terbagi dalam beberapa macam yang lebih spesifik, yaitu ada sampling systematics, di mana merupakan teknik pengambilan sampel berdasarkan urutan dari anggota populasi yang telah diberikan nomor urut. Yang kedua ada sampling quota, yaitu merupakan teknik penentuan sampel dari populasi yang memiliki ciri tertentu sampai jumlah yang ditentukan. Yang ketiga ada accidental sampling, di mana
dapat disebut bahwa sampel tanpa sengaja ini penelitian akan mengambil sampel yang kebetulan ia temukan pada saat itu. Yang keempat ada pervasive sampling, yaitu teknik atau metode sampel yang cukup sering digunakan. Yang kelima ada snowball sampling, yaitu merupakan teknik atau metode pengambilan sampel berdasarkan korespondensi atau wawancara. Yang keenam ada teknik sampel jenuh, yaitu teknik ini adalah penentuan sampel yang menjadi semua anggota populasi sebagai sampel dengan syarat populasi yang ada kurang dari 30 orang. Menentukan ukuran sampel. Ukuran sampel atau sample size adalah banyak individu, subjek atau elemen dari populasi yang diambil sebagai sampel. Jika ukuran sampel yang diambil terlalu besar atau terlalu kecil, maka akan menjadi masalah dalam penelitian itu. Oleh karena itu, ukuran sampel harus betul-betul diperhatikan oleh peneliti dalam melakukan penelitiannya. Sebelum mengambil sampel, terlebih dahulu harus ditentukan berapa ukuran sampel yang akan digunakan, yakni banyak siswa, sekolah, dan lain-lain yang akan digunakan dalam suatu studi. Terkait dengan hal ini, terdapat beberapa hal yang harus dipertimbangkan dalam penentuan ukuran sampel. Yang pertama ada tingkat keseragaman, yang kedua ada rencana analisis, yang ketiga ada biaya, waktu, dan tenaga ketersediaan. Selanjutnya ada faktor-faktor kualitatif yang penting dipertimbangkan dalam penentuan ukuran sampel adalah yang pertama pentingnya keputusan, yang kedua sifat dari penelitian, yang ketiga jumlah variabel, yang keempat sifat dari analisis, yang kelima ada ukuran sampel dalam penelitian sejenis, yang keenam ada tingkat luasnya akibat, yang ketujuh tingkatnya penyelesaian, yang kedelapan ada keterbatasan sumber. Baik, itulah penjelasan dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.